Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat blog menggunakan Blogger atau Blogspot. Nah, syaratnya kita harus memiliki akun Google, bisa akun Gmail atau akun institusi, akun UIN Wali Songo Semarang yang sudah terintegrasi dengan akun Google, ya. Nah, misalnya di sini saya sudah punya akun Google nih, husainbatubara@gmail.com. Nah, kebetulan ini sudah punya blog ya. Coba saya pilih akun email yang lain. Nah, misalnya ini ada akun edubaru23@gmail.com. Ini belum punya akun Blogspot. Nah, pertama, untuk membuat Blogspot, kita kunjungi dulu halaman Blogger ya, halaman website Blogger. Kita ketik aja di Google Blogger. Nah, ini blogger.com. Nah, di blogger.com ini kita pilih, loh ternyata blogger.com saya ini yang terbuka ternyata husainbatubara@gmail.com. Nah, di sini saya sudah punya blog, bahkan ada beberapa blog ya. Oke, saya coba ganti emailnya ke yang tadi, yang edubaru ini ya, edubaru23@gmail.com. Di email ini saya belum punya blog. Makanya ketika saya buka halaman website blogger.com, maka akan muncul halaman pilih nama domain untuk blog Anda. Ya enggak? Nah, di sini kita ketik nama untuk blog. Nah, misalnya nama blognya Edubaru. Nah, Edubaru. Ini nama blognya. Kemudian klik tombol berikutnya. Nah, muncul pilih URL. URL itu alamatnya atau domainnya. Misalnya saya ketik Edubaru. Nah, di sini Edubaru nanti alamatnya menjadi edubaru.blogspot.com kan gitu. Nah, tetapi di sini maaf alamat blog ini tidak tersedia. Ini ada tulisannya. Nah, berarti alamat blog ini nggak bisa kita pakai. Mungkin sudah dipakai orang lain kan gitu. Nah, kita pakai misalnya Edubaru 23. Nah, kita cek lagi. Nah, ini alamat blognya tersedia. Nah, jadi kita tambahi atau kita tambahi U-nya 2, Edubaru misalnya. Nah, ini juga tersedia. Gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak tersedia. Lalu kalau sudah tersedia, kita klik berikutnya. Nah, kemudian nama yang ditampilkan. Nah, nama kita tulis ya, nama penulis kita. Nah, Hamdan Hussein Batubara misalnya. Selesai. Jadi nanti nama saya sebagai admin blog, nah ini Hamdan Hussein Batubara. Nah, ini sedang memproses dan blognya sudah jadi. Nah, tampilan blognya bisa kita lihat. Caranya gimana? Nah, caranya kita klik ini panah ini. Nah, ini ada tombol di bawah ya, lihat blog. Di bawah ini kan. Nah, ini tombol lihat blog. Nah, ini tampilan blog Edubaru. Tapi isinya masih kosong. Dan temanya juga masih tema standar. Nah, selanjutnya kita akan memperbaharui tampilannya. Ya. Nah, misalnya kita akan mendownload sebuah tema dari blog saya. Nah, ini blog saya. Nah, kita cari tema blog. Kita klik tombol pencarian. Nah, tema blog. Nah, ini ada unduh tema blogger. Nah, misalnya di sini ada tombol download semua tema di bawah ini. Kita klik nih. Nah, maka akan terbuka file temanya di Google Drive saya. Misalnya kita ingin mendownload tema Lightspot Premium. Nah, kita klik kanan. Lalu kita pilih download. Nah, misalnya seperti ini. Nah, maka temanya akan di-download. Nah, ini kita pilih tempat penyimpanan hasil downloadnya, lalu kita save. Nah, ini sudah terdownload. Nih. Lalu, nah bagaimana cara memasukkan tema yang sudah di-download ke dalam Blogger ini supaya tampilannya ini berubah? Nah, caranya kita ke halaman admin atau halaman dashboard Bloggernya, kita pilih menu tema. Nah, ini ada menu tema nih. Oke. Lalu kita klik tombol panah
yang ini sesuaikan. Ini kan ada tombol panahnya nih sebelah kanannya. Nah, klik, lalu klik tombol pulihkan. Kalau cadangkan itu menyimpan tema. Kalau pulihkan berarti mengupload tema, gitu ya. Nah, klik pulihkan, lalu klik tombol upload. Nah, kemudian kita ambil file yang tadi. File yang tadi mana? Nggak kelihatan kan? Nah, kenapa? Karena file yang tadi itu masih disimpan di folder zip. Jadi, yang ini kan? Nah, itu nggak akan bisa dimasukkan ke dalam blok. Kita harus ekstrak dulu. Klik kanan, ekstrak. Nah, ekstrak ya. Nah, kita ekstrak dulu biar isinya keluar. Nah, ini. Isinya sudah keluar. Nah, ini filenya format HTML yang bisa di-upload. Nah, bukan format zip. Nah, setelah kita ekstrak, kita upload ke tema ini. Kita klik, lalu pilih pulihkan, kemudian upload, lalu pilih folder ini yang sudah diekstrak tadi. Nah, buka lagi. Nah, ini filenya file HTML ya. Nah, lalu klik open. Nah, seperti itulah cara mengupload tema. Nah, di sini tema sudah dipulihkan. Kita cek nih, lihat blog. Tampilannya sudah berubah ya. Tampilannya sudah berubah, tapi isinya masih kosong. Itu. Oke. Jadi kalau ini di-refresh, nah, tampilannya sudah berubah. Oke. Selanjutnya, kita akan mengatur tata letaknya, layoutnya. Ya kan tadi masih kosongan kan? Nah, mengatur tata letak itu di menu tata letak. Di sini. Di menu tata letak. Di atasnya tema. Nah, di sini kita bisa mengatur tampilan blog kita. Coba lihat. Di sini ada Facebook SDK. Nah, note, thumbnail, image. Nah, ini kita bisa edit. Cara mengeditnya, kita klik tombol pensil, ya, icon pensilnya. Misalnya header logo, kalau kita mau memasukkan logo ke sini. Nah, kita klik ini, header logo, pensilnya. Ini kan ada gambar nih. Nah, bisa kita upload gambar yang baru. Nah, sini kan edu baru. Nah, deskripsi blog bisa kita tambahkan. Ini judul blognya edu baru. Deskripsinya misalnya, nah, blog, nah, pendidikan, misalnya atau apa kita jelaskan. Nah, misalnya blog teknologi pendidikan. Nah, upload gambar dari komputer. Nah, kita pilih nih upload gambar dari komputer. Lalu kita choose file. Kalau kita sudah punya file gambarnya kan gitu. Nah, yang mau kita jadikan logo. Misalnya saya pakai logo Ka'bah ini dulu ya. Icon Ka'bah ini jadi logonya sebagai contoh saja. Nah, karena kita harus mempersiapkan dulu kan. Nah, oke, kita klik open. Nah, lalu klik simpan. Kita klik tombol simpan yang di bawah sini, pojok kanan bawah. Ini ada tombol simpan kan? Nah, kita cek hasilnya, kita refresh. Oh, di sini berubahnya edu baru ya. Nah, kenapa nggak tampil logo yang tadi? Kita cek lagi pengaturannya. Yang ini, header ini. Oh, ternyata nggak berhasil menguploadnya. Iya kan? Nah, kalau nggak berhasil menguploadnya, maka yang tampil adalah tulisan ini, edu baru ini kan gitu. Nah, jadi kita menguploadnya di sini harus berhasil dulu. Nah, kita coba upload ulang ya, atau kita buat saja logo di PowerPoint. Nah, kita coba membuat logonya di PowerPoint. Nah, misalnya kita pakai teks saja, tapi teksnya kita buat berwarna. Misalnya kita pakai save kotak, kita taruh di sini, kita ketik edu baru. Kita perbesar, kita pilih fontnya yang agak bagus gitu ya, yang agak tebal misalnya.
kita kasih warna, misalnya ini warna biru, yang barunya kita kasih warna apa ya, yang cocok, hijau misalnya, atau ungu misalnya, atau kuning, atau coklat ya, misalnya kayak gini ya. Nah, kemudian ini kita perbesar, oke terlalu besar, nah ini. Nah, lalu kita ubah ini kan masih gambar ya, masih teks ya, kita ubah jadi gambar supaya bisa diupload kan. Nah, klik kanan, copy, lalu paste sebagai gambar. Ini kan ada paste picture kan, ini sudah gambar kan, nggak bisa diedit lagi. Lalu kita crop dulu, kan banyak yang kosong nih, kita crop. Nah, kita crop. Nah, ini sudah di crop. Kita copy lagi, kita paste sebagai gambar. Nah, ini ya. Kalau yang ini kan bekas cropan tadi, yang ini sudah di copy paste, nggak ada cropan lagi. Kita simpan. Simpannya klik kanan, save as picture kan gitu. Klik kanan, save as picture, kita simpan di folder download misalnya. Kita kasih nama logo Edu Baru. Nah, save. Formatnya nyimpannya bisa JPEG, bisa PNG. Karena saya ingin ada transparannya, pilihnya PNG kan gitu. Kalau JPEG nanti malah putih backgroundnya kan gitu. Nah, oke. Kemudian saya upload ke sini. Choose file. Lalu pilih ini. Nah, oke. Kemudian saya susutkan aja ini, saya aktifkan. Nah, simpan. Lalu klik lagi simpan yang di bawah ini, yang di pojok kanan bawah. Lalu kita cek hasilnya. Ini masih menyimpan ya, kita tunggu dulu sebentar. Oke, sudah. Lihat blok, kita refresh. Loh, nggak tampil loh. Nah, kenapa nggak tampil? Kita cek lagi. Jangan-jangan hilang. Oh, enggak nih. Di balik judul dan deskripsi. Kalau kita pilih yang ini ya, selain judul dan deskripsi ya, atau tempatkan penempatan gambarnya kita atur dulu. Nah, atau tempatkan deskripsi setelah gambar. Oke, kita simpan. Nah, kita lihat bloknya. Nah, sudah ada kan? Ini sudah kan berubah? Nah, sudah gambar. Oke, kita back lagi kembali. Nah, itu cara mengubah logonya. Ini ada header menu, Nah, kita cek nih header menu ini. Header menu ini mana? Di sini header menu. Yang ini kan? Nah, mengeditnya lewat sini header menu, klik pensilnya. Nah, ini judulnya nggak usah dikasih kan? Nah, yang perlu diubah adalah yang ini, menu home. Menu home itu isinya homepage, nggak usah dirubah. Home itu berarti halaman depan. Features. Features itu kita klik pensilnya. Nah, mau diubah jadi menu apa? Kita ketik di sini nama menunya, kita isi di sini linknya. Kalau jadi klik, yang apa yang tampil kan gitu. Ini kan masih pagar. Kalau pagar itu berarti nggak bisa diklik kan gitu. Nah, kita kasih nanti linknya. Linknya ke halaman apa yang terbuka kan gitu kalau diklik. Nah, kalau kita ingin nggak membutuhkan menu ini ya kita hapus saja. Caranya klik icon tempat sampah ini kan gitu. Nah, misalnya nih saya hapus nih, saya hapus. Banyak yang saya hapus. Nah, sisa satu nih. Nah, ini saya buat judulnya daftar isi. Daftar isi blog atau daftar isi aja deh. Nah, ini URL-nya belum ada nih. Saya simpan dulu ya karena saya kan belum bikin halaman kan. Nah, kalau kita mau nambah item, pilih yang bawah. Ini kan ada nih tambah item baru kan. Nah, tinggal klik tambah. Nah, kita bikin item baru, kita ketik namanya lalu kita bikin URL-nya kan gitu. Jadi bisa ditambah, bisa dihapus, lalu disimpan.
Nah, simpan. Oke, lalu disimpan lagi yang tombol bawah. Yang pojok kanan bawah ini disimpan juga. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita refresh di sini hanya ada 2 menu karena tadi sudah saya hapus kan, saya sisakan 2. Paham ya? Oke. Nah, kalau mau di sini ada banyak fitur-fitur teman-teman. Nah, di sini ada bilah sisi kanan. Berarti yang mana? Yang ini kan? Nah, sini ada follow us, popular post, slash deal, comment. Nah, ini bisa kita atur melalui menu ini, bilah sisi atas ini. Follow us itu berarti yang ini, yang halaman ini, ikon-ikon Facebook ini kan? Ini follow us. Nah, kalau kita misalnya ingin mengubah posisinya, tinggal kita drag aja kayak gini. Ya, kita bisa drag and drop. Mau kita atur susunannya. Nah, kalau mau mengedit isinya, pilih ikon pensil. Nah, misalnya sini ada Facebook. Nah, kita klik pensil, ya isi dong pakai alamat Facebookmu kan gitu, URL-nya. Yang Twitter juga, yang Instagram juga. Kalau kamu nggak punya ya kamu hapus aja kan gitu. Paham ya? Oke. Nah, kemudian, saya akan, oke, saya pikir ini bisa diotak-atik ya. Nah, cukup saya jelaskan tentang menu tata letak. Nanti otak-atik aja kan gitu. Nah, selanjutnya saya akan tutorialkan cara menambah postingan. Postingan itu adalah berita, ya. Nah, kalau kita bikin berita kan melalui postingan biasanya. Nah, caranya klik menu postingan baru, yang ini. Ada postingan baru, lalu muncul jendela postingan. Nah, muncul jendela postingan, di sini ada judul. Apa berita yang mau disampaikan? Misalnya, blog, tulisan pertamaku, misalnya. Kita isi postingannya di kolom yang di bawahnya. Nah, misalnya, kayak gini postingannya. Selain kita memposting teks, kita juga bisa memposting gambar, video, file, PowerPoint, banyak. Spreadsheet. Contohnya gimana? Kita contohkan saja ya. Nah, ini kalau teks tinggal diketik aja, gitu kan? Kalau gambar, klik menu sisipkan gambar. Lalu upload dari komputer atau ambil dari foto Google kita, gitu. Atau bisa juga ambil dari URL atau ambil dari blogger. Yang foto yang sudah pernah di-upload kan gitu. Nah, misalnya karena ini blog baru, berarti belum ada foto di sini kan gitu. Nah, kita upload dari komputer saja. Nah, kita upload dari komputer, kita klik tombol pilih file, kemudian kita ambil gambarnya. Gambarnya misalnya logo Edu baru ini saja ya. Nah, kita upload. Oke. Kemudian kita klik tombol pilih. Nah, kemudian logo ini bisa kita atur ukurannya, posisinya di kiri atau di kanan atau di tengah. Kemudian ukurannya bisa kita atur apakah kecil, sedang, besar, sangat besar, atau asli. Pengaturannya diklik dulu logonya, baru muncul di sini pengaturannya kan gitu. Misalnya saya pilih besar. Nah, atau sangat besar. Nah, kan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan ini, ubah. Tombol ubah ini apa? Sama aja ya. Nah, kita bisa menambahkan teks alternatif, misalnya logo Edu baru. Nah, atau teks judul juga bisa.
perbaharui. Nah, gitu ya, menambahkan logo. Kemudian di sini ada menu-menu ya. Jadi menu ini nggak hanya sampai sini ya, nggak hanya sampai yang di sini saja. Klik titik tiganya, ada menu lain. Misalnya kan ini kursornya di kiri, kita ingin di tengah. Ya tinggal kita pilih aja rata tengah kan gitu. Jadi ada menu yang tersembunyi ya. Menu tersembunyi itu di titik tiga ini. Ya. Ini ada titik tiga kan? Nah, kalau diklik kan muncul menu lain kan? Gitu. Nah, misalnya saya ingin rata kiri dulu deh, rata kiri. Nah, kemudian, nah, tonton video saya berikut. Nah, saya akan memasukkan video. Cara memasukkan video gimana? Klik ini, sisipkan video yang di sebelah sisipkan gambar ini kan ada nih sisipkan video kan? Ada gambar, ada video. Videonya bisa diupload dari komputer atau diambil dari YouTube. Nah, misalnya supaya nggak lama saya ambil dari YouTube aja. Oke, saya ambil dari YouTube. Tidak ditemukan video. Nah, kenapa? Karena di channel YouTube akun email ini belum ada videonya, belum ada channel YouTube-nya kan gitu. Kita klik telusuri, penelusuran. Nah, misalnya kita cari nih teknologi pembelajaran PAI. Tidak ada video. Kenapa? Karena ini hanya mencari di channel YouTube email yang kita pakai untuk membuat blog. Paham ya? Jadi itu connect antara YouTube-nya dengan blognya di email yang sama gitu ya. Nah, jadi pencarian ini adalah hanya untuk pencarian di channel YouTube kita saja, bukan di YouTube secara keseluruhan. Gitu. Oke, berarti nggak bisa nih. Nah, kalau upload dari komputer, kita coba ya. Nah, berarti di sini pilih video untuk di-upload. Nah, jadi kita bisa mengupload. Nah, ini file videonya berapa besar nih? 36 MB. Misalnya saya coba ini ya. Saya upload. Nah, ini mengupload video. Nah, apakah bisa kita tampilkan video dari channel YouTube orang ke blog kita? Harusnya bisa dong. Masa nggak bisa kan gitu ya? Nah, ini saya sudah mengupload sebuah video, tapi ini langsung dari dalam komputer saya, ya kan? Nah, ini videonya masih processing. Nah, kita coba, nah, upload video dari YouTube. Nah, contoh upload video dari YouTube orang lain. Nah, ini ya. Kalau ini tadi tonton video saya, nah, yang saya upload dari komputer tadi ya. Nah, dari file komputer. Nah, misalnya ini kita upload dari channel YouTube orang. Berarti kita buka dulu dong YouTube orangnya. Kita cari dulu videonya. Misalnya teknologi pembelajaran PAI. Nah, kita cari videonya yang mana yang mau kita masukkan ke blog kita. Misalnya kita ambil video yang juara satu lomba inovasi ini ya. Nah, video ini akan kita upload ke channel YouTube kita. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, bagaimana cara memasukkan video ini ke channel YouTube kita? Ke blog kita? Klik tombol share. Klik tombol share. Kemudian copy linknya. Bisa. Klik tombol
embed. Ini loh, embed. Nah, lalu copy. Kode ini kita copy ya. Nah, kodenya kita copy. Lalu kita ke blok kita. Nah, apakah kita paste di sini kodenya? Tentu tidak. Kita masuk dulu ke mode HTML. Ini namanya mode tulis. Nah, di sini ada dua mode, teman-teman. Ada mode tampilan HTML, ada mode tampilan menulis. Jadi kita masukkan kode yang dari blok ini itu ke mode tampilan HTML, bukan tampilan menulis. Caranya kita klik icon pensil ini, lalu kita pilih tampilan HTML. Nah, ini kan berubah jadi kode-kode kan? Nah, setelah dia berubah jadi kode-kode, kita paste kode-kode yang tadi. Lalu kita kembali lagi ke mode tampilan menulis. Kita klik lagi ini, lalu kita pilih tampilan menulis. Nah, udah muncul videonya kan? Ini kita naikkan dulu ke atas. Nah, gitu ya. Nah, ini udah tampil videonya kan? Tapi nggak kelihatan tampil langsung memang. Nah, lalu kita menulis lagi di bawahnya. Oke. Kalau misalnya kita ingin menampilkan slide PowerPoint, gimana? Slide PowerPoint. Kita tampilkan di blog kita bisa nggak? Bisa. Caranya, upload dulu slide PowerPoint-nya ke Google Drive. Misalnya nih, PPTX, saya cari nih, ada nggak di sini PowerPoint? Ada nih, ada ujian, ada sertifikat, ada banyak. Nah, coba yang presentasi ujian terbuka saya ya, saya masukkan ke blog tadi. Nah, ini dibuka dulu PowerPoint-nya, lalu klik menu File, ya kan? Kemudian pilih apa? Kira-kira Share, ya kan? Pilih menu Share. Lalu pilih apa? Publish to Web. Publish to Web. Ini muncul pemberitahuan. Oke. Kemudian apa yang kita pilih? Embed. Embed itu artinya ditampilkan ya. Embed. Lalu, nah ini kita atur dulu nih ukurannya. Ini ada ukurannya. Mau ukuran berapa? Oke. Kemudian dia apakah langsung start slideshow? Nah, kemudian restart the slide after ini pengaturannya ya. Nah, setelah itu baru kita copy kode ini teman-teman. Kita copy nih kodenya. Ya, blok semua kodenya, copy. Loh, kok saya Nah, ini ya, Ctrl C, ya, copy dulu Ctrl A, Ctrl C. Dah. Lalu kita masuk ke postingan ini. Apakah kita memaste kodenya di sini? Dah. Kita masuk dulu ke mode HTML. Kita klik pensilnya. Kita pilih tampilan HTML. Lalu kita paste kodenya. Nah, ini. Kita pergi lagi ke tampilan menulis. Kita cek. Udah tampil kan? Nah, ini udah tampil nih. Nah, oke. Kita mau menampilin apa lagi? Ini besar banget ya. Kita kecilin dah. Kita kecilin kayak gini aja. Kita kecilin. Jangan besar-besar amat. Nah, udah kan? Kita kecilin kan? Nah, kita mau nampilin apa? Google Formulir. Bisa nggak? Nah, Google Formulir. Nah, kita tampilin di blog kita. Nah, kita setelah dia nonton video, kita minta dia menjawab kuis misalnya kan, atau mengisi tugas misalnya, mengupload file misalnya. Nah, berarti Google Formulirnya kita buat dulu di Google Drive. Form. Ada nggak di sini form? Nah, ini ada nih. Form mana form? Google Formulir. Oh, nggak ada ya? Formatnya apa sih formulir itu? Nah, ini ada nih, formulir tanpa judul.
Nah, ini formulir pendaftaran editor. Kita buka dulu ya. Nah, ini ada formulir. Kalau bikin Google formulir kan kalian bisa ya? Bisa kan? Bisa. Kalau nggak bisa, keterlaluan. Nah, harus bisa ya. Oke. Nah, ini formulir ini saya akan tampilkan di blogspot tadi. Caranya gimana? Send, kirim. Biasanya kan kayak gitu kan? Kalau membagikan formulir kan? Nah, send. Lalu pilih, apakah pilih URL? Tentu tidak. Pilihnya yang sebelahnya lagi. Apa yang sebelahnya ini? Ya, embed ya, embed. Nah, embed. Lalu ini ada ukurannya, ukuran formulirnya. Lebarnya berapa? Misalnya lebarnya saya 500 saja. Tingginya, misalnya saya pilih 900 pixel. Nah, atau 1000 pixel. Nah, misalnya. Lalu kita copy linknya ini kan gitu. Nah, lalu kita masuk ke sini. Lalu kita ke mode HTML lagi. Nah, kita paste di bawahnya. Kita ke tampilan menulis lagi. Formulirnya sudah tampil. Kita coba publish ya. Di sini ada label sebelum kita publish. Kita di sini bisa menambahkan label. Label ini postingan pertama. Label itu apa ya? Label itu? Hah? Penanda. Penanda. Misalnya ini postingan tentang apa? Misalnya tentang website. Kan? Ada postingan khusus tentang catatan saya. Ada postingan, kita labelisasi gitu loh. Nah, kita kategorisasi kategori tahu ya? Nah, gitu ya. Nah, misalnya labelnya ini berita misalnya. Atau kegiatan saya, kan bisa kita labeli kan gitu ya. Nah, misalnya berita. Kemudian di bawahnya ada pengaturan lain enggak? Ini ada permaling, lokasi, opsi. Nah, kita lewati saja, kita publikasikan saja nih. Kalau publikasikan, lalu konfirmasi, maka postingan ini akan terbit. Kita cek nih di blog kita refresh. Udah tampil kan? Nih postingannya. Jadi yang tampil di thumbnailnya itu adalah gambar yang ada di tulisannya. Ini kan tadi kan? Jadi gambar yang kita masukkan di dalam tulisan itu akan dijadikan thumbnail. Tahu thumbnail ya? Preview, pratinjau ya kan? Nah, nah ini tadi ada video yang saya upload ini, ya kan? Ini video yang saya upload dari komputer saya. Ini bisa diperbesar. Setelah aba-aba, berarti kita sedang di dalam proses perekaman. Nah, ini video dari YouTube. Oh, karena suara bisa diperbesar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. video apa? PowerPoint. Hamdan laka ya Allah. Bisa diperbesar nggak PowerPoint-nya? Nggak ada menu zoom-nya kan? Ada nggak menu zoom-nya? Oh, ini ada nih. Di titik 3 ini ada enter full screen kan? Nah, bisa besar juga. Video bisa diperbesar, PowerPoint juga bisa diperbesar kan gitu. Oke, kita klik menu titik 3-nya. Lalu kita exit full screen. Kemudian ada Google Formulir, bisa diisi? Bisa kan? Tapi ini kurang lebar. Tadi harusnya kita perlebar. Bagaimana cara memperlebar ini? Kita kembali ke sini, kita edit lagi. Cara mengeditnya, klik aja judulnya. Nah, klik judulnya, kita bisa edit ulang. Misalnya, yang formulirnya kita perlebar. Kita tarik aja kayak gini ya. Gitu aja ya. Kita perbaharui. Yang videonya juga kita perbesar, video yang ini.
video yang ini. Kita tarik aja. Perbaharui. Kita coba refresh. Apakah sudah berubah atau belum? Kita cek. Ternyata berubah nggak sih? Kayaknya enggak deh. Sama aja kan? Coba kita perbaharui melalui mode HTML, tampilan HTML. Nah, ini adalah Google Formulir. Ini height-nya tingginya 1000. Margin width-nya 0, height margin. Nah, ini ada width. Width itu apa? Lebar. Lebarnya 500. Kita buat jadi 800. Misalnya ya. Nah, kita perbaharui. Nah, kita cek apakah dari 500 sudah berubah jadi 800. Berubah ya. Nah, kalau tingginya kan berarti ke bawah ya. Nah, tadi yang saya ubah hanya lebarnya. Nah, kawan-kawan, kalian harus paham nih sedikit-sedikit bahasa Inggris di sini ya. Nah, ini yang YouTube ini. YouTube-nya lebar tingginya 569. Ya, lebarnya 990. Kalau yang upload video dari YouTube tadi tingginya 315, lebarnya mana? Oh ini 560. Misalnya ini saya buat 700 nih. 700. Nah, tingginya saya buat 400. Nah, saya perbaharui. Atau ini 800 saja saya buat. 800 lebarnya. Lalu kita refresh. Yang saya ubah tadi yang video blog. Apakah video blognya sudah tambah besar? Kita cek ke atas. Nah ini. Ya tambah besar lah sedikit ya kan. Nah, gitu. Oke. Jadi, nah ini masih kosongan. Harus kita isi dulu. Nah, dan ketika kalian ingin membuat ini saya kembali dulu ya. Ketika kalian ingin membuat halaman, klik menu halaman. Ini ada menu halaman kan? Di atas menu tata letak. Nah, di sini kita bisa membuat halaman. Nah, cara mengisi halaman dengan mengisi postingan itu sama saja. Sama saja caranya. Cuma posisinya aja beda. Kalau postingan itu nanti dia ditampilkan secara berurut di halaman depan. Dari yang terbaru ke yang lama. Kalau halaman itu biasanya ditampilkan di menu. Misalnya biodata saya kayak gini ya. Saya tunjukkan ya. Mana halaman, mana postingan. Nah, teman-teman. Ini adalah contoh postingan. Berita-berita ini namanya postingan. Ya. Nah, ini postingan. Semua ini postingan. Nah, yang halaman yang mana? Ini ada tentang saya. Ini adalah halaman. Dia nggak gabung dengan postingan, kan? Nah, ini ada ketentuan, syarat dan ketentuan. Ini naruhnya di halaman, bukan di postingan. Privasi, halaman kontak, itu naruhnya di halaman. Paham ya? Nah, daftar isi, ini juga di halaman. Gitu ya. Nah, oke. Misalnya saya akan membuat halaman tentang syarat dan ketentuan. Nah, oke. Ini tadi halaman ya. Judulnya syarat dan ketentuan. Ini masih tampilan HTML nih kawan. Ubah dulu ke tampilan menu menulis. Nah, kita akan isi dengan mengcopy ini saja. Syarat dan ketentuannya kita copy. Kopinya nggak usah ikut judulnya ya. Dari sini aja. Nah, copy sampai paling bawah. Klik kanan, copy. Ini saya copy ya. Nah, lalu saya ke menu halaman, saya paste. Lalu tinggal saya edit. Selamat datang di triple. Nah, ini salah. Kita ganti. Selamat datang di
Apa tadi nama blognya? edubaru.blogspot.com. Nah, kalau mau tambahkan HTTPS-nya boleh https://. Nah, gitu kan? Nah, situs web ini dikelola oleh siapa? Nah, kita edit. Jadi kita bisa niru punya orang, lalu kita sesuaikan kan gitu. Nah, oke. Lalu kita publikasikan, konfirmasi. Gitu ya. Nah, setelah kita publikasikan, kita bisa klik lihat. Ini kan ada klik tombol lihat. Nah, ini hasilnya kan gitu. Nah, nah. Kemudian ini bisa kita copy linknya. Kita copy linknya, kita masuk ke menu tata letak. Misalnya kita akan tampilkan dia di header. Kita klik header. Nah, kita bikin item baru. Nah, item baru namanya syarat dan ketentuan. Kita paste link yang kita copy tadi kan gitu. Lalu simpan. Lalu kita simpan juga yang ini. Nah, kita cek tuh hasilnya. Tidak ada belum menunya? Tidak ada kan? Syarat dan ketentuan. Gitu ya. Bikin halaman. Nah, kemudian cara mengganti domain. Ini kan domainnya edubaru.blogspot.com. Sementara domain saya ini hamdanbatubara.myid. Kamu ingin misalnya menghilangkan blogspot.com-nya menjadi edubaru.com. Ya kan? Nah, supaya kelihatan lebih keren gitu kan? Atau edubaru.id misalnya, atau .go.id atau .apa gitu ya kan? Nah, untuk melakukan itu teman-teman, kalian perlu membeli domain. Domain itu harganya bermacam-macam. Nah, yang paling murah adalah MyID. .myid itu harganya 10.000 sampai 12.000 per tahun. Jadi nyewanya minimal belinya 1 tahun. Murah kan? Nah, kalau .com itu biasanya harganya 125.000 sampai 150.000 per tahun. Kalau .id itu biasanya harganya sekitar 200 ribuan. Nah, .net itu harganya sekitar 70.000 sampai 100.000. Jadi harganya beda-beda, teman. Di mana belinya? Di jasa penyedia hosting. Misalnya kalian pilih, ada banyak sekali teman, ada Niaga Hoster, ada Hostinger, ada Exabyte, ada hoster.id, banyak sekali penyedia domain. Nah, misalnya kita cari di Exabyte. Nih, Exabyte. Nah, ini Exabyte Indonesia. Nah, dia jualan domain sama jualan hosting. Hosting itu server yang disewakan ya. Kita pilih apa? Domain kan? Kita mau beli domain nih. Mana? Domain. Nah, cari nama domain. Nah, ini ya. Nah, mau cari domain apa? Nah, misalnya ini ya. Edu Baru. Nah, nama domainnya Edu Baru. Kita cek nih domainnya. Nggak usah ada bel U misalnya. Edu Baru aja, satu aja U-nya. Nah, tadi kan karena Edu Baru blogspot nggak tersedia kan gitu. Nah, kita Edu Baru U-nya satu aja. Kita cari nih. Oh, ini yang U-nya 2 ya, yang tersedia. Kita lihat tuh harganya. Kita carinya per tahun aja ya. Jangan langsung 5 tahun. Edubaru.id 210.000. Edubaru, nah, sudah digunakan. Nah, ini 500.000. Nah, ini ya. Yang tersedia ini sama harganya juga ada. Kita coba langsung ketik edubaru.myid. Kita pakai yang myid misalnya. Tadi kan saya bilang yang paling murah itu .my.id kan? Masih tersedia nih. Berapa harganya? Kita cek. Harganya 10.000 setahun. Murah kan? Nah, langsung beli aja. 10 tahun misalnya biar nggak
perpanjang kan gitu. Lewat sini. Oh, bayarnya. Nah, misalnya kita beli untuk 5 tahun 50.000, biar kita perpanjangnya nanti setelah 5 tahun kan gitu. Nah, klik aja di bawah ini ada. Berikan saya, lanjutkan kan ini. Lanjutkan. Tadi kan sudah dicentang kan? Nah, nah. Beli dengan pembelian nih 5 tahun nih. Scroll ke bawah untuk melanjutkan. Mana nih? Nah, ini ada lanjutkan kan? Mana? Bayarnya ini banyak nih, Indomaret, Alfamidi, GoPay, ShopeePay, Oppo. Nah, ini ada pajaknya 11%, 5.500 pajaknya. Jadi nambah dari 50.000 jadi 55.500 kena pajak. Lalu bayar, ya kan? Nah, bayarnya lewat apa? Ya tergantung kamu memilihnya lewat apa. Nah, kan ada banyak pilihan pembayaran tadi. Mau pakai ShopeePay bisa. Nah, ini harus isi identitas dulu ya. Baru pilih nih. Mau BCA, mau Mandiri, mau ShopeePay. Tinggal pilih aja mau transfer bank, mau virtual akun. Nah, selesai nanti muncul kode pembayarannya kan gitu. Paham sampai di situ? Gampang. Nah, nanti kalau sudah selesai dibeli, kita pasang di Blogger, teman-teman. Cara memasangnya di mana, Pak? Klik menu setelan. Di menu setelan, ini ada kan pengaturan. Kemudian cari domain. Nah, ini domain custom. Ini kan ada domain custom nih. Nah, pastikan di sini domain yang sudah kamu beli tadi. Ya kan? Nah, atau cari saja tutorialnya. Cara memasang domain custom dari ini perusahaannya Pak, Exabyte ya, Exabyte. Nah, cara memasang domain custom ke Blogspot. Nah, ini kan ada. Ya kan? Cara mengarahkan domain murah Exabyte ke Blogspot. Ikuti tutorialnya. Udah dijelasin nih caranya. Nah, ya kan? Sampai memasangnya di Blogspot Muna ini. Blogspot kan blogger. Nah, itulah yang saya lakukan pada blog yang ini, hamdanbatubara.my.id nih. Supaya agak keren sedikit, nggak pakai blogspot kan gitu. Meskipun bayarnya hanya 10.000, tapi ya udah lumayan kan gitu. Nah, dari segi tampilan sudah tidak standar, dari segi domain juga sudah my ID kan gitu. Nah, masa domain HMJ, HMPS, PAI masih pakai blogspot yang itu kan nggak keren gitu kan. Nah, beli yang bagus lah gitu kan. Nah, misalnya atau apa gitu. Jadi, teman-teman, domain itu memang ada yang mahal, tapi tidak semua mahal, ada yang murah kan gitu. Nah, dan yang kamu bayar itu hanya domainnya saja. Tempat penyimpanannya kan kamu nggak bayar hostingnya. Hostingnya tadi masih Blogger kan gitu. Nah, beda misalnya kamu beli hosting server. Nah, itu kamu sewa lagi kan itu lumayan mahal kan gitu. Nah, bisa 300.000 per tahun. Nah, bisa paling murah mungkin 100.000 per tahun kan gitu. Tempat penyimpanan. Dan itu terbatas. Kalau ini kan dia nggak membatasi kamu menyimpan apa saja di Blogger tadi kan. Gitu ya. Oke. Itu mengenai Blogger. Ada yang ingin ditanyakan nggak tentang Blogger ini? Ya. Apa? Enggak. Kena plagiasi maksudnya gimana sih? Enggak ada pengecekan plagiasi sih di Blogger. Kita boleh ngambil tulisan orang lain. Itu hanya etika sebenarnya. Nggak ada pengecekan. Makanya skripsi itu nggak boleh mengambil referensi dari Blogger. Ya.
Nah, karena dia nggak ada review-review gitu, nggak ada proses review cek plagiasi di Blogger, nggak ada. Itu etika sendiri aja. Nah, kalau misalnya kita ingin ngambil berita atau tulisan orang lain, ya sebutinlah di bawah sumbernya, tulisan ini bersumber dari blog siapa gitulah, dari web siapa, nggak apa-apa. Asal kita mengakui aja itu bukan tulisan kita gitu loh. Gitu aja. Kita nih ada artikel yang menarik atau quote yang menarik dari orang lain, kita ingin posting di blog kita kan gitu. Nah, ingat teman-teman, blog itu akan tampil di Google ya, bisa diakses oleh semua orang. Beda dengan Facebook atau Instagram. Begitu kamu ketik misalnya nama blog kayak gini, misalnya Hamdan Hussein Batubara. Nah, di pencarian Google itu akan tampil blogmu. Nah, kayak saya karena blog saya jarang update, dia agak di bawah sedikit. Nah ini, Hamdan Hussein Batubara. Mana ya blogku ya? Nah, mungkin saya terlalu terkenal loh, jadinya blognya ke bawah. Di duluan. Nah ini, munculnya di bawah ini. Hamdan Hussein Batubara kan? Blog saya kan? Karena terlalu banyak muncul Lazada, muncul Tokopedia dulu di atas. Nah, karena saya punya buku-buku kan. Nah, Universitas Pakuan, muncul website-website universitas, CV, penerbit, Universitas Negeri Malang, tulisan-tulisan saya di kampus-kampus gitu kan. Itu dulu yang muncul duluan. Shopee Pay-nya, jual buku saya. Nah, karena blog saya jarang update, jadi muncul di bawah. Jadi kalau ada tulisan-tulisan yang unik, saya khawatir nanti saya akan butuh tulisan itu dan saya sudah lupa gitu. Maka biasanya saya dokumentasikan di blog. Jadi blog itu sebenarnya saya gunakan untuk pengingat diri saya. Ada trik-trik yang bagus gitu kan. Nah, daripada saya simpan di komputer saya lalu hilang karena saya suka gonta-ganti komputer atau komputernya rusak kan gitu. Saya simpan di blog kan, blognya akan hidup terus kan gitu. Nah, walaupun kamu nggak bayar domain tadi, itu tetap aktif blognya, tapi berubah ke blogspot lagi gitu aja. Kalau nggak ganti domain tadi kan per tahun kan misalnya, atau per 5 tahun gitu kan. Nah, misalnya ini nggak saya perpanjang, hamdanbatubara.my.id, nanti akan kembali lagi hamdanbatubara.blogspot.com lagi gitu. Tapi isinya tetap terjaga gitu loh. Selama masih ada Google. Nah, kan ini kan punya Google kan. Selama ada Google dia akan tetap ada gitu. Saya pernah dulu bikin blog tahun 2009 waktu saya masih mahasiswa S1 PAI. Sampai sekarang masih bisa diakses. Padahal nggak saya apa-apain lagi blognya gitu. Nah, di situ saya lihat bagaimana kegiatan dulu waktu saya seusia kalian kan gitu. Ada, saya cek blognya itu masih hidup. Nah, jadi selama Google belum hilang dari muka bumi, blog itu akan terus ada kan gitu. Dan kita juga selama kita nggak menghapus loh. Nah, kalau kita ingin menghapus ya bisa-bisa aja. Kita hapus melalui menu setelan ya kan. Menu setelan. Nah, biasanya paling bawah ada menghapus blok. Nah, ini. Mana tadi? Di atas ya. Ada tadi menghapus blok kelihatannya. Nah, ini ya. Hapus blok Anda ya kan. Nah, kecuali kita hapus. Kita nggak mau ngisi blok lagi gitu. Jadi blog itu adalah sarana kita mengekspresikan pikiran, ide, atau gagasan atau menyimpan catatan-catatan penting kita yang sifatnya tidak privasi. Nah, kita ingin orang lain juga baca dan kita publikasikan ke seluruh dunia kan gitu. Paham ya? Nah, makanya kalau kalian isi blog saya ini, nah ini catatan-catatan saya. Karena blog itu kan nggak harus pakai laptop kan, bisa diposting lewat handphone kan? Nah, gitu. Jadi gampang gitu. Oke. Dan jangan memposting yang aneh-aneh di blog. Nah, posting yang karena itu bisa diakses semua orang, ya kan? Nah, posting yang bagus-bagus saja. Oke, itu mengenai blogspot teman-teman. Beda lagi dengan WordPress. Nah, udah habis waktunya ya. Nah, di dunia ini, ya,
Content Management System, aplikasi yang paling populer digunakan untuk membuat website itu adalah WordPress, teman-teman. Lebih dari 50% website di dunia ini itu dibuat dengan WordPress. Ya, lebih dari 50% website di dunia ini itu dibuat dengan WordPress. Kenapa? Karena WordPress itu punya plugin sekitar 5.000 plugin. Plugin itu adalah aplikasi pendukung, penambah fitur-fitur. Jadi WordPress itu fitur-fiturnya sangat banyak, teman-teman. Nah, cek saja website universitas di Indonesia itu pasti hampir semuanya pakai WordPress. Mau UIN Wali Songo, mau Universitas Indonesia, mau ITB, semua itu pakai WordPress. Ya. Karena WordPress itu gampang dipakai, gampang dipelajari, gampang digunakan, fiturnya berlimpah ruah. Ya kan? Nah, contoh blog saya yang WordPress ini, edubaru.com. Ini WordPress, teman-teman. Ini WordPress. Tampilannya mobile ini. Saya buat versi mobile, versi handphone ya. Saya buat ini. Mana tadi? Nah, ini mobile. Kalau dibuka di handphone nanti dia tampilannya seperti ini. Ada menu mobilenya. Nah, ada menu tombol-tombol mobilenya. Ada menu-menunya kayak gini ya. Karena dia punya banyak program dan kalian tidak perlu ngerti memahami bahasa pemrograman, kalian bisa drag and drop menggunakan WordPress. Cuma otak-atik doang. Gitu ya. Nah, nggak perlu ngerti bahasa pemrograman. Nah, contohnya lagi saya punya website penerbit edutama.myid. Nah, ini. Ini saya buat pakai WordPress. Nah, ini website penerbit saya, PT Edukasi Duta Utama. Nah, ini dibuat pakai WordPress. Nah, di sini ada penerbitan buku. Ini perusahaan penerbitan buku, penerbitan jurnal. Nah, ada menu-menunya. Ada buku-buku yang sudah diterbitkan juga di sini. Nah, ini. Ada e-kursus, tapi saya belum mengisi kursusnya. Jadi kita bisa bikin kursus online, kayak Learning Management System, LMS, itu pakai WordPress. Nah, satu website untuk semua fitur WordPress bisa lakukan. Kenapa? Karena dia punya sekitar 5.000 plugin yang bisa menambah fiturnya. Ya. Dan itu menjadi ide yang sangat luar biasa. Kalau kalian bisa memanfaatkan WordPress, insya Allah ya akan sangat bermanfaat. Kalian bisa bikin website sekolah, website universitas, website e-learning, website macam-macam ya. Portofolio, marketing, macam-macam. Bisa pakai WordPress, termasuk website media pembelajaran. Gitu ya. Misalnya kalian kan nggak tahu nanti punya bikin sekolah, yayasan, pondok pesantren atau apa, perlu bikin website kan gitu. Nah, kalian bisa bikin sendiri gitu loh. Ya. Atau jual jasa kalian jual jasa bikin website kan bisa juga kan gitu. Nah, ada salah satu staf di UIN Wali Songo, itu dia jual jasa bikin website menggunakan Blogger, itu satu website itu dijualnya sekitar 2 juta. Pakai Blogger loh. Blogger. Nah, bukan WordPress. Nah, modalnya paling berapa tadi beli domain? Paling 100-200 ribu. Bayar domainnya saja kan gitu. Nah, gitu. Bikin WordPress kayak gini lebih mahal lagi kan gitu. Bikin WordPress kayak gini ya bisa sekitaran, tergantung klien gitu ya kan. Nah, apalagi bikin website yang lain. Nah, kalau saya biasanya saya jual jasa bikin website itu minimal 2 juta. Kalau gampang saya tarik biasanya 2 juta. Kalau agak sulit saya tinggikan. Biasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang sulit. Cuman waktunya aja, nyari waktunya aja kan gitu. Nah, makanya ini ada sebuah peluang. Nah, mau kalian manfaatkan sekarang bisa, atau minimal kalian tahu ilmunya saja. Nanti ada peluang kalian bisa gunakan kan gitu. Ya, makanya saya harapkan kalian pelajarilah cara bikin blog, baik itu dengan Blogger maupun dengan WordPress. Tapi dengan catatan tidak hanya sekedar bisa, tapi harus benar-benar mendalam gitu loh pengetahuannya gitu, tahu gitu seluk-beluknya gitu ya.
Nah, oke. Itu saja review kita tentang blog ya pada kesempatan ini. Kita cukupkan dengan kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.